Kakek dan paman setubuhi anak di bawah umur hingga hamil. Polda Kalbar musnahkan 7,9 kg sabu. Pemkot Pontianak larang pesta kembang api. Kreasi eceng gondok bernilai ekonomi tinggi. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 31 Desember 2025. Anda bersama saya Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju informasi pertama saudara. Jalani sidang Komisi Kode Etik Polri, oknum polisi pembunuh mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat dipecat. Sidang etik Bribda MS digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sidang Komisi Kode Etik Polri kasus pembunuhan seorang wanita oleh Bribda Muhammad Seili digelar Senin siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Polres Banjarbaru. Dalam sidang tersebut, Majelis Komisi Kode Etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTHD. Putusannya pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk kelanjutannya berarti kita menunggu dari sidang peradilan. Silakan nanti bisa. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Nanti itu kan masih mereka ini masih dalam proses pidananya nanti. Itu nanti administrasinya itu menyusul kita selesaikan. Ya. Oke ya. Artinya per hari ini sudah diberhentikan berarti Pak ya? Dengan diputusnya hari ini berarti dari sekarang sudah bukan menjadi anggota polisi. Ayah korban mengaku puas dengan hasil sidang etik dan pihaknya mempercayakan proses hukum kepada penegak hukum. Alhamdulillah puas dan sesuai dengan hukum yang ada yang berlaku. Harapan pian hukumannya apa Pak? Ya, hukum sesuai hukum yang berlaku dan yang minta yang seadil-adilnya. Sebelumnya, temuan mayat digorong-gorong depan sebuah kampus swasta di Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara menggegerkan warga pada 24 Desember pagi. Mayat tersebut ternyata adalah ZD, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat. Setelah sidang etik ini, proses hukum akan berlanjut ke peradilan umum. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang anak di bawah umur di Pontianak diduga disetubuhi kakek dan pamannya hingga hamil. Dalam melakukan aksinya, kakek mengancam jika tidak menuruti kemauannya akan mengusir keluarganya dari rumah yang dibangun di tanah si kakek. Seorang anak perempuan berinisial NJ berusia 15 tahun di Jalan Urai Bawah di Pontianak diduga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh kakeknya sendiri berinisial P serta salah satu pamannya berinisial R. Kuasa hukum korban Eka Nurhayati menyatakan resmi menerima kuasa pendampingan hukum pada 26 Desember 2025 dan langsung melakukan langkah advokasi. Menurut keterangan kuasa hukum korban, perbuatan bejat kakek yang dilakukan beberapa kali pada bulan Juli dan Agustus, sedangkan pamannya di bulan September dan Oktober. Pamannya ini menyetujui dari bulan September sampai di bulan November. Nah ini tidak tahu nih dia hamil. Taunya nih dia punya penyakit mah. Sering masuk angin, kembung, sehingga orang tuanya memberilah puyer, obat pil dengan sirup berupa Proma. Ternyata kok tidak ada perubahan, tidak ada kurang perihnya. Jadi mamanya curiga, kok kamu ini tidak datang bulan. Barulah dia ngomong, dipanggillah ibunya, tukang urut sama dia, baru dia cerita jujur, disampaikan bahwa yang anu aku ini mah, gitu, kakek mbah, yang anu saya ini lagi paman saya. Nenek korban menyatakan bahwa pengakuan cucunya kepada keluarga, cucunya disetubuhi disertai dengan ancaman jika tidak menuruti akan mengusir keluarga dari rumah mereka yang dibangun di tanah pelaku. Setelah melakukan aksinya sebagai tutup mulut, korban diberikan uang 100.000. Nenek korban meminta supaya kedua pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan bejat mereka terhadap cucunya. Harapan saya dengan keluarga benar-benar minta harus diselesaikan betul-betul orang itu sampai
dihukum seberat-beratnya. Kami tidak ada lagi toleransi atau mau damai mau apa, tidak ada. Tetap harus dihukum seberat-beratnya. Saat ini, kasus sudah ditangani Polda Kalimantan Barat. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. 7,9 kg sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan cairan dari 24 kasus yang diungkap di Ditres Narkoba Polda Kalimantan Barat. 30 tersangka berhasil ditangkap. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar ungkap 7,9 kg dari 24 kasus sepanjang Oktober hingga Desember 2025. Adapun tersangka sebanyak 30 orang yang ditahan di Polda Kalbar. Dari 24 kasus ada 6 yang menonjol, yakni pengedar yang mendapat upah 10 juta setiap pengiriman ke Jakarta dengan modus membungkus sabu dengan cemilan, serta residivis yang kembali mengedarkan untuk pesta sabu. Supaya tadi karena menghindari petugas jasa pengirimannya, demikian juga dengan petugas Bea Cukai dalam hal ini, karena kami selama ini bekerja sama dengan Bea Cukai juga dengan menggunakan fasilitas atau sarana anjing pelacak yang dimiliki oleh Kanwil Bea Cukai. Jadi kenapa tadi saya katakan menggunakan modus yang berbeda? Karena kalau itu terus isi barangnya, maka akan terjadi dugaan yang tidak sesuai. Kapal tongkang batu bara yang menabrak jembatan Mahahulu di Loa Buah Sungai Mahakam, Samarinda ternyata melanggar jadwal pengolongan jembatan. Kapal tongkang batu bara yang menabrak jembatan Mahakam Ulu di kawasan Loa Buah, Samarinda Selasa lalu ternyata melanggar jadwal pengolongan. Pasalnya jadwal pengolongan yang harusnya dilakukan kapal tongkang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ternyata berjalan jam 5 subuh. Padahal jadwal pengolongan menyesuaikan jadwal antrian serta pasang surut air. Parahnya lagi, kapal tongkang tersebut jalan tanpa kapal pandu hingga menabrak jembatan Mahulu dengan keras. Sementara di jalan depan jembatan Mahakam dekat Big Mall masih ada sejumlah kapal tongkang yang sedang antri dipandu. Ini juga sangat rawan terjadi tabrakan antar kapal jika tidak dipandu. Saat ini nahkoda dan ABK kapal sudah diperiksa Polairut Polresta Samarinda. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Pelabuhan atau KSOP Samarinda berjanji akan mengevaluasi menyeluruh kejadian kesekian kalinya tongkang tabrak jembatan. Kami lakukan investigasi menyeluruh, termasuk saat ini memang nahkoda sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polair. Jadi kita tunggu. Setelah itu nanti kita lakukan pemberkasan. Ya. Pak, ada pertemuan kah dengan pihak perusahaannya sendiri, Pak? Itu udah pasti. Jadi kita akan panggil perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk dengan BUP yang melakukan pemanduan. Jadi segera kita lakukan penyelesaian. Ya. Termasuk nanti kita lihat ganti ruginya seberapa, nanti kita koordinasi dengan PUPR. Ya, makanya nanti kita investigasi, kita lihat dari jadwal pengolongan dia masuk ke jadwal pengolongan atau tidak. Kalau di luar itu nanti kita juga akan komunikasikan ke depannya, kita atur lagi jadwal-jadwal pemanduan, sehingga nanti kapal berangkat untuk melakukan pengolongan itu harus terkoordinasi dengan baik, termasuk dengan stasiun pandu, pemandunya, aksesnya, dan yang lain. Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka, padahal sudah jelas kapal tongkang tersebut melanggar jadwal pengolongan serta berlayar tanpa kapal pandu. Rizal Mustafa, Jakbin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Aman sudah, Pak? Aman. Jelang perayaan Tahun Baru, BMKG Kota Balikpapan memprediksi akan terjadi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, termasuk di Kota Balikpapan. Jelang malam perayaan Tahun Baru 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Balikpapan memprediksi akan terjadi hujan ringan hingga lebat. Bulan Desember hingga Januari merupakan puncak musim penghujan. Hujan diprediksi terjadi beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Di antaranya Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, termasuk Kota Balikpapan akan terjadi hujan. Januari, Desember dan Januari adalah puncak musim penghujan. Nah, tentu itu yang harus diwaspadai. Kemudian potensi di Nataru ini tentu kita harus melihat kesehariannya. Nah, untuk minggu sampai minggu ke depan masih ada potensi hujan-hujan yang sifatnya sedang hingga lebat di berbagai wilayah. Di antaranya itu ada di Kutai Barat,
Kukar, Kutai Timur, Berau, termasuk di Balikpapan. Jadi masih ada hujan-hujan yang sifatnya sedang hingga lebat. Masyarakat dihimbau waspada akan bahaya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Sekarang Rahlan, Kompas TV, Balikpapan. Pemkot Pontianak larang pesta kembang api. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan pesta kembang api selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Larangan ini sebagai bentuk empati pasca bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera maupun Aceh. Pemerintah Kota Pontianak secara tegas melarang pelaksanaan kembang api selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Imbauan ini disampaikan sekaligus sebagai bentuk empati pasca bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera serta Aceh. Masyarakat diajak merayakan malam pergantian tahun melalui kegiatan sederhana yang lebih bermakna, seperti meningkatkan kewaspadaan bersama dengan melakukan doa bersama di rumah maupun tempat ibadah. Selain demi menjaga keselamatan seluruh umat, larangan juga bertujuan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang belum stabil, baik mengenai air pasang tinggi, hujan disertai angin kencang, hingga potensi bencana kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian besar. Wali Kota Edi Rusti Kamtono menjelaskan, imbauan tidak hanya berlaku bagi para pelaku usaha maupun hotel saja, namun termasuk semua pihak yang hendak menyelenggarakan pesta kembang api di ruang terbuka. Yang dalam terhadap bencana yang ada di saudara kita yang ada di Sumatera, di Jawa dan daerah lain, sebaiknya kita merefleksikan tahun 2025 ini untuk sebagai bahan evaluasi menghadapi tahun 2026 yang semakin kita harapkan mungkin lebih baik dari sisi investasi, angka-angka pertumbuhan, ekonomi maupun bencana alam yang tahun depan mudah-mudahan tidak terjadi. Untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan keselamatan, Polresta Banjarmasin dan Kemenak Kalsel mengimbau agar warga tidak menyalakan petasan saat malam tahun baru. Imbauan ini dilakukan menyusul tingginya risiko kebakaran dan gangguan ketertiban akibat penggunaan petasan. Malam pergantian tahun baru yang biasanya identik dengan suara petasan dan perayaan meriah, kali ini akan berbeda di Kota Banjarmasin. Polresta Banjarmasin secara tegas melarang warga, termasuk pengelola hotel dan tempat hiburan, untuk menyalakan petasan saat malam pergantian tahun. Larangan ini diberlakukan karena petasan dinilai memiliki risiko tinggi, seperti menimbulkan kebisingan, potensi kebakaran, serta membahayakan keselamatan masyarakat. Sementara itu, untuk penggunaan kembang api, polisi masih memberikan izin dengan cara telah mengantongi perizinan resmi dari Mabes Polri. Untuk petasan itu dilarang, ya, petasan dilarang. Yang diizinkan itu hanya kembang api saja. Itu pun kembang api harus perizinannya kepada Mabes Polri. Untuk itu hindari betul-betul daripada menyengsarakan dan membahayakan diri, mending tidak usah merayakan dengan hal-hal yang bersifat negatif. Tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi kepada seluruh masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tabrin juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyalakan petasan maupun kembang api. Himbauan ini sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Sesuai dengan kesepakatan dan saya dengar tidak ada lagi yang menyalakan petasan api begitu, kembang api, dan ini juga sesuai yang saya dengar dari pihak kepolisian dan keamanan juga tidak membolehkan kembang api begitu. Laksanakanlah tahun baru sesuai dengan suasana yang damai dan meriah begitu. Guna mengantisipasi gangguan keamanan selama malam pergantian tahun, Polresta Banjarmasin menyiagakan ratusan petugas gabungan dari polisi, TNI, dan instansi terkait di sejumlah titik keramaian seperti posko pengamanan dan pelayanan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agar perayaan tahun baru berlangsung aman dan kondusif. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kita menuju informasi lainnya, Saudara. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan melantik 7 komisioner KPID Kalbar periode 2025-2028. Pelantikan ini menandai regenerasi besar dalam pengawasan penyiaran di Kalimantan Barat. 7 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat resmi dilantik Gubernur Rian Norsan di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar. Adapun 7 komisioner KPID Kalbar periode 2025-2028 yang dilantik yakni Dea Citra Rahmatika, Resi Arza, Rudi Handoko, Teresa Rante, Mecer Ramdan, Bambang Hermansa, dan Cesar Marcelo. Wajah baru ini diharapkan mampu membawa energi segar serta terobosan dalam menjawab tantangan penyiaran yang semakin kompleks. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aliyah menyebut, industri penyiaran harus tumbuh melalui adaptasi keinginan pasar, memberikan penyiaran yang bermanfaat, bernilai, menghindari pelanggaran penyiaran, lebih kreatif, serta memberi kontribusi lebih untuk masyarakat. TV lokal juga tidak akan berkembang begitu kalau tidak adaptasi dengan keinginan pasar. Yang penting kan keinginan pasar, lalu kontennya itu tadi memberikan manfaat atau tidak, berguna atau tidak. Yang ketiga, memberikan value atau bisa dicontoh atau bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat atau tidak. Jadi tantangan-tantangan sekarang ini memang karena ini udah tantangan global, tidak hanya tantangan lokal ya. Saya kira teman-teman di industri penyiaran juga tidak dituntut harus lebih inovasi lagi, tetapi kreatif dan bagaimana itu kemudian mengikuti keinginan pasar juga. Sementara itu, salah satu komisioner KPID Kalbar yang baru saja dilantik, Dea Citra Rahmatika menyampaikan komitmennya dalam mengawal dan menjawab berbagai tantangan di industri penyiaran daerah Kalbar agar lebih bermutu dan berkualitas. Ya, jadi tentu saja kami akan berkomitmen menjalankan terus bagaimana membawa penyiaran Kalimantan Barat bersama-sama mendukung kondisi sulit saat ini disrupsi digital yang dialami oleh teman-teman media penyiaran. Kami berharap KPID Kalimantan Barat hadir memberikan dukungan, tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga bagaimana sama-sama mendukung, sama-sama memajukan, dan sama-sama mengajak lembaga penyiaran untuk bersinergi menghasilkan konten-konten berkualitas untuk kemajuan daerah. Gubernur Kalbar Rian Norsan menegaskan perlindungan anak dari paparan siaran tidak layak menjadi salah satu perhatian khusus. Rian Norsan juga menyinggung posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai membuat penyaringan konten menjadi semakin penting agar nilai dan budaya lokal tetap terjaga. Di perbatasan kita kan berbatasan dengan negara tetangga ini, ya Sarawak, Kuching kan, itu artinya dapat membendung budaya-budaya luar ya yang masuk ke Kalimantan Barat ini di KPID. Jadi ya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita ini jangan sampai disiarkan di tempat kita. Nah, itu. Norsan juga berharap peran strategis KPID Kalbar dalam menjaga kualitas konten agar tetap mendidik, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Serta komisioner dapat menjaga integritas dan profesionalisme. Suciel Cinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Angkasa Pura Indonesia Regional 6 Balikpapan menyatakan siap mengelola Bandara Ibu Kota Nusantara, meski secara manajemen saat ini dinilai masih sulit. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar yang saat ini masih belum terlihat. Angkasa Pura Indonesia Regional 6 Balikpapan menyatakan siap mengelola Bandara Ibu Kota Nusantara meski secara manajemen saat ini dinilai masih sulit. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar yang saat ini masih belum terlihat, meski secara prinsip Angkasa Pura Indonesia siap mengelola sebagai badan usaha milik negara. Bandara di IKN dinilai tidak mengurangi jumlah penumpang atau flight di Bandara Sams Pinggan karena ada perbedaan pasar penumpang. Hal ini sama seperti yang terjadi di Bandara APT Pranoto Samarinda. Penumpang dari Kalimantan Utara cenderung memilih melalui Bandara APT Pranoto Samarinda. Nanti Angkasa Pura memprediksi ada pengurangan pengalihan, itu nanti tergantung dari pihak airline dan penumpang itu sendiri ya. Kita kan sudah punya pengalaman dengan Pranoto. Jadi penumpang-penumpang yang berasal dari utara seperti dari wilayah Kalimantan Utara itu lebih banyak memang berangkat dari Pranoto. Itu tidak akan mengurangi karena memang marketnya sudah ada dan sudah terbagi. Tinggal bagaimana pembagian dari penumpang untuk memilih. Mau memilih berangkat dari Balikpapan atau dari Nusantara. Ini kan kita BUMN ya, kalau kita diperintahkan untuk mengelola kami siap. Tapi secara manajemen untuk marketingnya itu agak sulit mengembangkan potensi di IKN. Karena memang area sekitarnya juga dari segi pertumbuhan juga belum kelihatan.
Ya, tapi secara prinsip kalau Angkasa Pura diminta untuk mengelola bandara IKN, kami siap. Pengalian rute penerbangan tergantung dari maskapai dan minat penumpang. Apakah ingin melalui Bandara IKN atau Bandara Samspinggan Balikpapan? Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Arus balik jemaah sekumpul mulai bergerak pada Senin pagi. Perpadatan arus lalu lintas terjadi di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak Senin pagi sekitar pukul 7 hingga 11 siang, perpadatan arus lalu lintas terjadi di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Arus kendaraan datang dari arah Martapura, Kelurahan Sungai Ulin, hingga Jalan Mistar Cokrokusumo. Akibat bertemunya arus jemaah sekumpul dengan pengguna jalan lain yang mulai beraktivitas. Petugas memperkirakan kepadatan terjadi hingga Senin sore sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah dan kembali terjadi perpadatan pada malam hari. Kita menyesuaikan, ada prediksinya, kita melihat di tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu sampai pukul 16.00 masuk perpadatan, selesai perpadatan. Tetapi malam pukul 20 itu mulai lagi perpadatan. Jadi dari tahun ke tahun ada trip-tripnya yang seperti itu, ada 3 trip itu yang sudah kami jaga. Sejak puncak arus balik jemaah sekumpul pada Minggu malam, sistem satu arah diberlakukan hingga pukul 4 pagi. Pengguna jalan dinilai tertib dan kooperatif mengikuti arahan petugas. Nabila Sefa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda, di antaranya Pramuka IAIN salurkan bantuan untuk Sumatera dan Aceh. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Setelah beberapa pekan menggelar aksi sosial untuk korban bencana Sumatera dan Aceh, Pramuka IAIN Pontianak berkolaborasi dengan berbagai pihak dan kini menyalurkan bantuan sebesar 110 juta beserta pakaian, makanan, dan obat-obatan. Institut Agama Islam Negeri Pontianak menunjukkan kepedulian mereka terhadap korban bencana Sumatera dan Aceh. Mereka mengirim logistik bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak musibah bencana. Melalui Pramuka IAIN Pontianak yang telah beberapa pekan menggelar aksi sosial turun ke jalan untuk mengumpulkan donasi, kini sudah terkumpul kurang lebih 110 juta dari masyarakat Kota Pontianak dan Singkawang. Selain mengumpulkan donasi berupa uang, Pramuka IAIN yang bekerja sama dengan berbagai pihak ini juga telah mengumpulkan logistik berupa baju layak pakai, makanan, Al-Quran, dan obat-obatan. Kegiatannya kita menggalang dana, bantuan, mengirim bantuan yang akan disalurkan ke Sumatera, Aceh pada hari ini di Borneo Ekspedisi Pontianak yang bekerjasama dengan beberapa pihak seperti dari Polda Kalbar dan Polsek Selatan ya, Pontianak Selatan, kemudian juga ada dari Sakassar, Mapala, Gading, kemudian dari Etik PAI, kemudian juga ada dari HMI Tabuya, Etik, kemudian ada juga dari SMA, ada Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Saudara, perayaan Natal tidak hanya sekadar perayaan tahunan, melainkan momen penuh makna untuk mensyukuri kelahiran Yesus Kristus, memperkuat ikatan silaturahmi, menjalin cinta kasih bersama keluarga dan kerabat. Berbeda dengan hari lain, perayaan Natal menjadi momen hangat yang selalu dinantikan oleh setiap umat Nasrani. Salah satunya bagi keluarga besar mantan Bupati Ketapang periode 2010-2015, Hendrikus, yang memaknai Natal bukan sekadar perayaan tahunan yang dilengkapi dengan hidangan makanan, kue, serta pohon Natal, melainkan momen penuh makna untuk mensyukuri kelahiran Yesus Kristus sekaligus sebagai momen merajut kasih, kebersamaan, dan mempererat silaturahmi. Mantan Ketua TP PKK Ketapang Riniwati Hendrikus bilang, Natal selalu menjadi momen istimewa yang dinantikan setiap tahun.
karena seluruh keluarga besar dapat berkumpul, baik yang datang dari kampung halaman maupun dari berbagai daerah lainnya. Di setiap tahunnya kami selalu kumpul bersama keluarga dari manapun, maupun keluarga besar dari daerah lain, misalkan dari kampung dan segala macam. Itu memang untuk silaturahmi kami itu supaya tetap baik gitu. Momennya untuk berkumpul ya. Selama Natal ini kita tetap harus mawas diri. Kita harus tetap yakin bahwasanya sebuah keluarga adalah sebuah ikatan batin yang sangat kuat. Sementara itu, Bupati Sanggau Yohanes Ontot saat menyambangi open house Wakil Gubernur Krisantus bilang, selain momentum menjalin silaturahmi dan berkumpul bersama keluarga, Natal juga menjadi momentum kekuatan membangun daerah dengan merajut cinta dan kasih melalui pertemuan dan rekonsiliasi satu dengan lain menjadi kekuatan untuk membangun daerah. Natal kan yang paling spesial ya silaturahmi, saling memaafkan satu yang lain, kemudian tentu rekonsiliasi satu dan yang lain kan untuk memastikan bahwa kita tetap kuat, tetap bersatu untuk membangun daerah ini kan. Itu saja, dan tentu kita berharap umat saling menghargai satu yang lain di antara umat beragama yang banyak, yang bervariasi kan. Ya itu saja harapan kita. Yohanes berharap hubungan silaturahmi bersama kerabat dan keluarga dapat selalu terjaga, damai dan tidak hanya sebatas saat perayaan Natal. Sucia Lusinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita menuju sorotan lainnya, Saudara. Tempat pembuangan sampah atau TPS di Jalan Golop, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditutup permanen. Warga diimbau membuang sampah ke 3 TPS di lokasi lain yang disediakan. Penutupan dilakukan karena kondisi TPS yang sudah lama tidak terkelola dan menimbulkan gangguan lingkungan termasuk mencemari udara sekitar. Seorang warga yang tinggal di sekitar TPS bilang, sebelum ditutup TPS ini memang sudah jarang tertangani. Namun saat ditutup masih ada beberapa warga yang membuang sampah di tempat ini karena TPS lain dinilai jauh. Ya, masyarakat lingkungan ini sangat setuju karena udah lama kan sampah ini ya kan untuk mengganggu masalah kesehatan udara ya kan, dan udah lama jadi akhirnya ya dari pihak Angkasa Pura itu untuk ditingkatkan. Sementara Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru bilang penutupan TPS dilakukan karena status lahan bukan milik pemerintah dan telah diminta kembali oleh pemilik lahan. Ada, kita siapkan gitu kan, tapi kan untuk menyiapkan TPS ini kan bukan hal yang mudah gitu kan, hal mudah. Kita harus menyiapkan mungkin lahannya dulu, habis itu persiapan ya infrastruktur lainnya. Artinya ada rencana ke sana berarti tahun kita. Masyarakat diimbau untuk tidak lagi membuang sampah di lokasi ini dan bisa memanfaatkan TPS lain seperti di Jalan Sidomulyo, Liang Anggang, dan Lingkar Utara. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang, Kalimantan Barat melengkapi fasilitas pelayanan kesehatannya. Kali ini unit peralatan pemasangan ring jantung sedang diinstalasi di gedung RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang. Unit mesin pemasangan ring jantung sedang dipasang di RSUD Abdul Aziz. Alat ini nantinya akan diawaki oleh dokter dan staf yang terlatih. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, yang memantau jalannya pemasangan alat, mengapresiasi kinerja RSUD Abdul Aziz. Sebab selama ini untuk mendapatkan perawatan pemasangan ring jantung, warga harus ke Pontianak ataupun bahkan ke Kuching, Malaysia. Melihat kesiapan tentang alat jantung untuk pemasangan ring dan juga untuk kemo ini sudah selesai, tinggal waktu perencanaan untuk dioperasikan. Kita sangat bersyukur bahwa sebuah inovasi dan kerja keras tentunya dari direktur rumah sakit dan tim ya bisa membuka sebuah pelayanan pendekatan yang. Selain itu, pihak RSUD Abdul Aziz juga mengoperasionalkan satu gedung lagi yang difungsikan sebagai layanan kemoterapi. Dalam waktu dekat ini akan kita operasionalkan, yaitu gedung sitotoksik ini, di mana nanti ke depan masyarakat
Kota Singkawang dan sekitarnya ini sudah bisa menerima pengobatan kemoterapi di Kota Singkawang, terutama di Rumah Sakit Abdul Aziz. Bulan ini kami harapkan ini sudah bisa beroperasi. Pihak RSUD juga sedang menyusun kerjasama dengan BPJS Kesehatan agar layanan-layanan ini dapat digunakan masyarakat melalui skema BPJS Kesehatan. Untuk pemasangan ring jantung dimungkinkan beroperasional pada jelang pertengahan 2026, sementara layanan kemoterapi pada penghujung 2025. Novisa Putra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara dikenal sebagai gulma air dan sumber masalah sungai. Nyatanya, eceng gondok memiliki potensi ekonomi jika diolah secara kreatif. Ibu-ibu rumah tangga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kreatif mengolah eceng gondok menjadi beragam produk kerajinan yang tak hanya bernilai jual, tapi juga membuat mereka lebih berdaya. Beragam produk kerajinan mulai dari tas, tempat pensil, vas bunga, hingga sarung botol minuman tersusun rapi di Galeri Rumah Kreatif Alisa di Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin. Sekilas produk-produk tersebut terlihat seperti anyaman pada umumnya, namun seluruhnya terbuat dari eceng gondok, tanaman air yang selama ini dianggap remeh dan menyebabkan sumbatan sungai. Usaha kerajinan ini digagas Alisa Rahmi, pemilik Rumah Kreatif Alisa. Berawal dari menurunnya minat pasar pada usaha salon dan rancangan busana yang digelutinya, Alisa memutuskan belajar menganyam eceng gondok dari perajin yang lebih dahulu menekuni bidang tersebut. Selain jadi aktivitas di waktu luang, Alisa yakin dengan banyaknya SDM yang berkecimpung, kualitas kerajinan eceng gondok dari Banjarmasin mampu bersaing secara nasional, bahkan tembus pasar mancanegara. Kalau kita mungkin ya itu tadi, saya lebih membawa perkembangannya ke inovasi aja. Jadi membedakan antara produk kita dengan produk Jawa. Sampai kita punya ciri khas sendiri sehingga kita bisa ngangkat. Kalau produk kita itu beda dari Jawa, baru kita bisa maju ke tingkat nasional dan tingkat yang ke luar negeri gitu. Tak berhenti pada usaha pribadi, Alisa juga mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk belajar menganyam eceng gondok. Kegiatan ini menjadi aktivitas produktif di waktu luang sekaligus menambah penghasilan keluarga. Tertariknya karena ilmu itu unik ya, bahan yang sebenarnya tidak bisa dipakai, akhirnya jadi berguna, terus bisa dibuat macam-macam. Itu saya tertariknya dari situ. Wah gampang banget, ternyata dapat bahannya murah lagi, tapi itu bisa harga jualnya lumayan, bisa nambah-nambah untuk tambahan dapur. Bagi yang sudah mahir, produk satu kerajinan dari eceng gondok bisa diselesaikan dalam 3 jam. Harga produk kerajinan eceng gondok di rumah kreatifnya ditawarkan mulai Rp65.000 hingga Rp700.000, tergantung ukuran, kualitas bahan, dan tingkat kerumitan pengerjaan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tekuk Thailand 4-3, Indonesia keluar sebagai juara. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda masih bersama saya Petronella Yani di Kompas Pagi. Kita menuju informasi olahraga. Timnas Futsal U16 Indonesia berhasil merebut gelar juara Piala ASEAN 2025. Kepastian ini didapat usai tekuk Thailand 4-3. Jumpa Thailand di final futsal Piala ASEAN di Nonthaburi Gymnasium. Timnas Futsal U16 Indonesia ketinggalan lebih dulu di menit ke-1 lewat gol Bunyarit Pechtiam. Namun hanya selang 3 menit, Hudson Messi mampu membawa Garuda Futsal menyatakan skor 1-1. Tak terima, skuad Gajah Perang Muda kembali mengejar di menit 17. Bunyarit Pechtiam membalikan keunggulan tuan rumah 2-1. Jelang babak pertama usai, Garuda Muda kembali membuat skor sama kuat 2-2, kali ini lewat tendangan Faisal Gumilang. Indonesia tampil menggila di babak kedua. 2 gol tercipta melalui usaha Dava Ramadan di menit 26 dan gol Faisal Gumilang 2 menit kemudian. Indonesia balik memimpin 4-2. Di penghujung babak kedua, Thailand sempat menipiskan ketinggalan menjadi 3-4 lewat gol ketiga Bunyarit Pechtiam. Beruntung gol ini tak mampu menyelamatkan Thailand dari kekalahan. Menang 4-3, Timnas Futsal U16 Indonesia pun keluar sebagai juara.
Arya Danu Susilo menjadi taekwondoin Indonesia yang penuh inspiratif. Mulai dari sempat dipulangkan pelatnas karena cedera, hingga harus berlatih sambil bekerja. Arya menuai hasil dengan merebut medali emas di SEA Games Thailand. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dipegang teguh atlet taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo. Gagal memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 dan 2023, pemuda asal Banten tak patah arang. Pada SEA Games 2025, Arya sukses membawa pulang medali emas dari nomor kyorugi 74 kg putra. Perjalanan Arya tak mulus. Berlatih sambil bekerja harus dijalani Arya demi tekadnya untuk merah putih. Bahkan, Arya sempat dipulangkan dari pelatnas karena didiagnosa cedera meniskus di kedua kakinya. Namun, peraih emas PON 2024 tak patah arang. Rasa sakit tak dirasakan, segala cara diupayakan agar bisa tetap mentas di Thailand. Hasilnya, Arya pulang berkalung emas usai taklukan wakil Vietnam yang juga juara bertahan di final. Saya kan soalnya udah 2 kali ikut seleksi SEA Games, selalu gagal kan, selalu udah masuk dipulangin. Nah saya itu pengen kasih kesempatan lah buat saya yang ketiga. Saya tuh mau buktiin kalau saya tuh bisa juara 1. Alhamdulillah juara 1. Masih nggak nyangka bisa dapat medali emas kan, apalagi lawannya Vietnam yang di Kamboja kemarin juara 1-nya dia di kelas 74. Usai meraih emas SEA Games, Arya rencananya akan menjalani tindakan operasi. Harapannya, proses pemulihan berjalan lancar dan Arya bisa tampil membela Panji Merah Putih pada Asian Games 2026. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Roster lengkap, tim basket Dewa United Banten fokus bangun chemistry dan perkuat pertahanan jelang laga pembuka IBL. Sang juara bertahan, anak Dewa optimistis mampu pertahankan gelar. Roster tim basket Dewa United Banten kini telah lengkap. 2 pemain timnas di SEA Games Thailand, Rio Disi dan Patrick Nicholas telah kembali berlatih. Sementara legend asing Joshua Ibarra juga sudah tiba di markas Dewa. Skuad lengkap, anak Dewa fokus memantapkan chemistry dan strategi jelang laga pembuka IBL pada 10 Januari. Berkaca dari sejumlah hasil scrimmage game, point guard Dewa, Radityo Wibowo cukup yakin dengan kualitas tim. Apik dalam menyerang, Radit menilai sistem pertahanan masih harus disempurnakan. Sementara sang asisten pelatih Yuri Van Hosen menyebut seluruh kontestan IBL mempersiapkan tim dengan baik. Karenanya Dewa harus berupaya lebih keras untuk pertahankan gelar. Yang pasti chemistry kan, karena kita dari awal nggak lengkap kan, kita selalu kehilangan pemain. Kemarin Rio sama Patrick, sekarang Josh baru datang, jadi ya paling chemistry, defense itu aja sih. Kalau offense sih dari flow aja. Untuk mempertahankan gelar juara tuh lebih sulit daripada kita meraih gelar juaranya itu. Semua tim tuh bergerak untuk memperbaiki diri masing-masing gitu. Jadi untuk season IBL 2026 saya yakin bakal jauh lebih kompetitif. Tapi kami dari Dewa United juga percaya kita bisa maksimal di 2026 nanti. Duel ulangan final akan tersaji di laga pembuka IBL 2026. Dewa United langsung bertemu Pelita Jaya di Dewa United Arena pada 10 Januari. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Pagi akan hadir untuk Anda kembali. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Bagi Anda yang belum sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Seorang anak perempuan berinisial NJ berusia 15 tahun di Jalan Urai Bawadi Pontianak diduga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh kakeknya sendiri berinisial P serta salah satu pamannya berinisial R. Kuasa hukum korban Eka Nurhayati menyatakan resmi menerima kuasa pendampingan hukum pada 26 Desember 2025 dan langsung melakukan langkah advokasi. Menurut keterangan kuasa hukum korban, perbuatan bejat kakek yang dilakukan beberapa kali pada bulan Juli dan Agustus, sedangkan pamannya di bulan September dan Oktober.
Pamannya ini menyetubui dari bulan September sampai di bulan November. Nah ini tidak tahu nih dia hamil. Taunya nih dia punya penyakit MA. Sering masuk angin, kembung, sehingga orang tuanya memberilah puyer, obat pil dengan sirup berupa Proma. Ternyata kok tidak ada perubahan, tidak ada kurang perihnya. Jadi mamanya curiga, kok kamu ini tidak datang bulan. Barulah dia ngomong, dipanggil ibunya, tukang urut sama dia, baru dia cerita jujur, disampaikan bahwa yang anu aku ini mah, gitu, kakek mbah, yang anu saya ini lagi paman saya. Nenek korban menyatakan bahwa pengakuan cucunya kepada keluarga, cucunya disetubuhi disertai dengan ancaman jika tidak menuruti akan mengusir keluarga dari rumah mereka yang dibangun di tanah pelaku. Setelah melakukan aksinya sebagai tutup mulut, korban diberikan uang 100.000. Nenek korban meminta supaya kedua pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan bejat mereka terhadap cucunya. Harapan saya dengan keluarga benar-benar minta harus diselesaikan betul-betul orang itu sampai dihukum seberat-beratnya. Kami tidak ada lagi toleransi atau mau damai mau apa, tidak ada. Tetap harus dihukum seberat-beratnya. Saat ini, kasus sudah ditangani Polda Kalimantan Barat. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar ungkap 7,9 kg dari 24 kasus sepanjang Oktober hingga Desember 2025. Adapun tersangka sebanyak 30 orang yang ditahan di Polda Kalbar. Dari 24 kasus ada 6 yang menonjol, yakni pengedar yang mendapat upah 10 juta setiap pengiriman ke Jakarta dengan modus membungkus sabu dengan cemilan, serta residivis yang kembali mengedarkan untuk pesta sabu. Supaya tadi karena menghindari petugas jasa pengirimannya, demikian juga dengan petugas Bea Cukai dalam hal ini, karena kami selama ini bekerja sama dengan Bea Cukai juga dengan menggunakan fasilitas atau sarana anjing pelacak yang dimiliki oleh Kanwil Bea Cukai. Jadi kenapa tadi saya katakan menggunakan modus yang berbeda? Karena kalau itu terus isi barangnya, maka akan terjadi dugaan yang tidak sesuai. Pemerintah Kota Pontianak secara tegas melarang pelaksanaan kembang api selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Imbauan ini disampaikan sekaligus sebagai bentuk empati pasca bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera serta Aceh. Masyarakat diajak merayakan malam pergantian tahun melalui kegiatan sederhana yang lebih bermakna, seperti meningkatkan kewaspadaan bersama dengan melakukan doa bersama di rumah maupun tempat ibadah. Selain demi menjaga keselamatan seluruh umat, larangan juga bertujuan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang belum stabil, baik mengenai air pasang tinggi, hujan disertai angin kencang, hingga potensi bencana kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian besar. Wali Kota Edi Rusti Kamtono menjelaskan, imbauan tidak hanya berlaku bagi para pelaku usaha maupun hotel saja, namun termasuk semua pihak yang hendak menyelenggarakan pesta kembang api di ruang terbuka. Yang dalam terhadap bencana yang ada di saudara kita yang ada di Sumatera, di Jawa dan daerah lain, sebaiknya kita merefleksikan tahun 2025 ini untuk sebagai bahan evaluasi menghadapi tahun 2026 yang semakin kita harapkan mungkin lebih baik dari sisi investasi, angka-angka pertumbuhan ekonomi maupun bencana alam yang tahun depan mudah-mudahan tidak terjadi. Beragam produk kerajinan mulai dari tas, tempat pensil, vas bunga hingga sarung botol minuman tersusun rapi di Galeri Rumah Kreatif Alisa di Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin. Sekilas produk-produk tersebut terlihat seperti anyaman pada umumnya, namun seluruhnya terbuat dari enceng gondok, tanaman air yang selama ini dianggap remeh dan menyebabkan sumbatan sungai. Usaha kerajinan ini digagas Alisa Rahmi, pemilik Rumah Kreatif Alisa. Berawal dari menurunnya minat pasar pada usaha salon dan rancangan busana yang digelutinya, Alisa memutuskan belajar menganyam enceng gondok dari perajin yang lebih dahulu menekuni bidang tersebut.
Selain jadi aktivitas di waktu luang, Alisa yakin dengan banyaknya SDM yang berkecimpung, kualitas kerajinan enceng gondok dari Banjarmasin mampu bersaing secara nasional, bahkan tembus pasar mancanegara. Kalau kita mungkin ya itu tadi saya lebih membawa perkembangannya ke inovasi aja. Jadi membedakan antara produk kita dengan produk Jawa. Sampai kita punya ciri khas sendiri sehingga kita bisa ngangkat. Kalau produk kita itu beda dari Jawa, baru kita bisa maju ke tingkat nasional dan tingkat yang ke luar negeri gitu. Tak berhenti pada usaha pribadi, Alisa juga mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk belajar menganyam enceng gondok. Kegiatan ini menjadi aktivitas produktif di waktu luang sekaligus menambah penghasilan keluarga. Tertariknya karena ilmu itu unik ya, bahan yang sebenarnya tidak bisa dipakai, akhirnya jadi berguna, terus bisa dibuat macam-macam. Itu saya tertariknya dari situ. Wah gampang banget, ternyata dapat bahannya murah lagi. Tapi itu bisa harga jualnya lumayan, bisa nambah-nambah untuk tambahan dapur. Bagi yang sudah mahir, produk satu kerajinan dari enceng gondok bisa diselesaikan dalam 3 jam. Harga produk kerajinan enceng gondok di rumah kreatifnya ditawarkan mulai Rp65.000 hingga Rp700.000, tergantung ukuran, kualitas bahan, dan tingkat kerumitan pengerjaan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.